Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Dr. Elizabeth Retno dari Takenoko Clinic Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang penyakit yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu hiperurisemia atau yang orang-orang biasa sebut dengan penyakit asam urat. Saya jelaskan dulu tentang definisinya. Hiperurisemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar asam urat di dalam darah itu lebih besar dari normal. Pada laki-laki biasanya lebih dari 7 mg per desiliter, sedangkan pada perempuan lebih dari 6 mg per desiliter. Sedangkan yang disebut dengan penyakit gout arthritis adalah penyakit radang pada sendi yang menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat, disertai dengan timbulnya pembengkakan, rasa hangat, kadang kemerahan, dan sulit untuk digerakkan. Dilansir dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia, penyakit asam urat ini terjadi pada 1-2% orang dewasa dan merupakan penyakit artritis inflamasi paling banyak terjadi pada pria. Gout sendiri diperkirakan terjadi pada 13 orang dari 1.000 pria dan 6 orang dari 1.000 wanita. Tetapi kadar asam urat pada wanita akan meningkat setelah mengalami menopause. Penyebab asam urat itu diakibatkan oleh deposisi atau pengerasan pengkristalan kristal monosodium urat di dalam sendi yang nantinya akan memicu peradangan. Keadaan ini sangat berhubungan dengan peningkatan kadar asam urat di dalam darah atau hiperurisemia. Namun, orang yang mengalami hiperurisemia belum tentu menderita artritis gout. Tubuh memproduksi asam urat secara alami ketika memecah purin yang terdapat dalam makanan. Dalam kondisi normal, asam urat yang terbentuk ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui urin dan feses. Namun, jika kadar asam urat yang di dalam darah itu berlebihan, dia akan menumpuk dan membentuk kristal di sekitar sendi, lalu nantinya akan menimbulkan peradangan. Peningkatan kadar asam urat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada yang namanya overproduksi atau produksi asam urat yang berlebihan, ada yang namanya undersekresi atau pengeluaran asam urat yang menurun pada kasus-kasus penyakit ginjal misalnya, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Faktor resiko dari penyakit asam urat ini ada beberapa, yaitu pertambahan usia dan jenis kelamin. Biasanya didapatkan paling banyak pada usia 30-50 tahun, dan jenis kelamin yang paling banyak terkena itu adalah pria. Kemudian faktor risiko yang kedua, adanya riwayat kesehatan keluarga. Yang ketiga, faktor obesitas. Keempat, mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti pada penderita hipertensi, kemudian obat-obatan aspirin, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor resikonya adalah faktor kondisi medis tertentu, misalnya pada orang-orang diabetes mellitus, pada penderita hipertensi, pada penderita gangguan sindroma metabolik, dan penderita sakit jantung. Faktor berikutnya adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti misalnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin yang tinggi, seperti daging atau seafood. Kemudian minum alkohol dalam jumlah yang berlebihan, mengkonsumsi makanan yang juga mengandung fruktosa yang tinggi. Faktor berikutnya, bila kita mengalami cedera atau baru mengalami operasi, itu bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya asam urat. Bagaimana sih tanda dan gejala asam urat? Awalnya, penyakit asam urat ini tidak bergejala. Mulai bergejala jika penyakit ini berlangsung lama dan tidak diobatin. Biasanya ditandai dengan adanya serangan asam urat yang tiba-tiba dan berulang. Serangan cenderung terjadi itu di malam hari. Biasanya nyeri sendinya itu sakit sekali, terjadinya secara mendadak, dan akan berkembang cepat dalam beberapa jam. Terjadi pembengkakan, kemerahan, terasa hangat jika disentuh, dan terasa lunak juga jika ditekan. Biasanya orang akan mengalami kesulitan untuk berjalan karena terlalu sakit. Dan gejala atau serangan asam urat ini dapat berlangsung selama beberapa hari atau beberapa minggu. Bagaimana cara mengetahui kita terkena asam urat atau tidak? Itu ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Yang pertama, yang paling mudah itu dengan tes darah. Digunakan untuk mengukur kadar asam urat yang ada di dalam darah. Yang kedua, itu dengan tes urin 24 jam. Jadi kita mengumpulkan urin 24 jam, kemudian diperiksa berapa sih kadar asam urat yang ada di dalam urin. Berikutnya, dengan tes cairan sendi. Ini agak sulit karena kita harus mengambil cairan pada sendi yang sakit tadi. Cairan tadi kemudian akan diperiksa di bawah mikroskop. Berikutnya ada tes pencitraan, itu dengan rongsen atau dengan ultrasonografi. Penyakit asam urat ini memiliki beberapa tahap yang harus diketahui.
Tahap yang pertama itu pada saat kadar asam urat di dalam darah itu naik. Di sini kristal urat sudah terbentuk di sekitar sendi, tetapi belum muncul gejala. Sebagian besar orang dengan kondisi asam urat yang tinggi memang bisa aja tidak pernah mengalami gout atau serangan asam urat. Kemudian tahap kedua, pada saat kristal urat tadi dilepaskan ke dalam cairan sendi dan menyebabkan peradangan sehingga menimbulkan gejala sakit yang tadi. Nah, serangan ini terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga. Tahap yang ketiga, atau kita sebut juga dengan interkritikal, merupakan tahapan di antara dua serangan. Pada tahapan ini, kondisinya seperti sudah membaik, tetapi tetap membutuhkan pengobatan jangka panjang untuk mencegah terjadinya serangan lanjutan. Tahapan keempat, atau yang kita sebut dengan tahapan yang sudah kronis, kristal urat yang tadi itu sudah membentuk benjolan, atau yang kita sebut dengan topi. Seseorang bisa merasakan nyeri sendi setiap saat kapanpun. Dan pada tahapan ini mulai terjadi kerusakan sendi secara progresif. Apa saja sih komplikasinya kalau kita tidak minum obat secara teratur? Yang pertama tadi yang sudah saya sebut, akan timbul topi atau benjolan. Itu merupakan kristal yang menumpuk di bawah kulit. Lokasi topi itu bisa terjadi di jari, atau di tangan, di kaki, atau di siku. Yang kedua, komplikasinya bisa timbul kerusakan sendi. Yang ketiga, penumpukan kristal tadi bisa, kalau dia menumpuk di ginjal, dia bisa timbul batu ginjal. Yang keempat, apabila batu ginjalnya berlangsung terus-menerus, lama-lama bisa timbul gagal ginjal. Tapi asam urat ini bisa loh dicegah. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, kita perlu melakukan pemeriksaan asam urat di dalam darah secara rutin. Ya paling tidak sekitar 1 tahun sekali, cukup. Yang kedua, menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, menerapkan pola makan sehat. Artinya kita harus membatasi konsumsi purin kita. Purin itu terdapat seperti di daging merah, di jeroan, di seafood. Kemudian membatasi alkohol dan membatasi minuman-minuman yang mengandung fruktosa yang tinggi. Kemudian cara berikutnya adalah minum air putih yang cukup supaya terhindar dari dehidrasi dan olahraga yang cukup. Itu saja dari saya hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan isi kolom komentar. Terima kasih.